menggunakan langkah pernikahan diplomatik pada tahun 1171 Masehi dengan mengatur pernikahan Temujin, putranya yang baru berusia 9 tahun, dengan putri dari kepala suku terdekat, yaitu Borte. Yasuge diketahui akhirnya tewas di hari pernikahan Temujin. Menurut beberapa informasi yang beredar, ada kabar bahwa Yasuge diracuni oleh suku Tatars selama pesta pernikahan putranya berlangsung. Tapi kabar ini masih tidak memiliki bukti untuk menunjukkan kebenarannya. Selepas kematian Yasuge, sebenarnya Temujin ingin meneruskan peran ayahnya sebagai kepala suku, tetapi Temujin ditolak oleh sukunya sendiri dan diasingkan bersama keluarganya. Temujin yang terbuang harus merasakan hidup dalam kemiskinan dan bahkan sempat diperbudak selama 6 tahun. Tapi tekadnya untuk bangkit dan membentuk sukunya sendiri membuat Temujin menemui saudara-saudaranya, yaitu Jamuka. Saudaranya itu yang membantu Temujin untuk bangkit, dan Temujin bahkan mendapat bantuan tambahan dari pemimpin suku Karaite, yaitu Togrul Khan. Selama beberapa waktu, Temujin dan Jamuka bergerak dengan menyatukan kekuatan untuk menyerbu suku-suku lain. Meski awalnya kerjasama ini berjalan dengan cukup baik, tapi perpecahan di antara kedua saudara ini tidak bisa dihindari. Perpecahan itu bukan karena perebutan kekuasaan, tapi karena perbedaan ideologi mereka. Jamuka diketahui mendukung aristokrasi tradisional Mongolia, di mana ini menyebabkan orang-orang di luar sukunya tidak boleh menduduki posisi kekuasaan yang cukup tinggi. Tapi ideologi itu sangat bertentangan dengan Temujin yang mau memberikan posisi kekuasaan kepada siapapun yang memang pandai, terampil, dan setia, meskipun orang itu berasal dari luar suku aslinya. Namun ternyata kebijakan Temujin ini membuat dia lebih disukai oleh suku lain dan membuat dirinya sangat populer. Jamuka jelas merasa terancam. Dia kemudian menyatakan perang terhadap saudaranya sendiri dan melakukan penyerangan pertamanya di tahun 1187 Masehi dengan mengirim pasukan sebanyak 30.000 orang. Sayangnya, bagi Temujin yang baru memiliki 20.000 pasukan yang bahkan belum sepenuhnya siap perang, membuatnya dikalahkan secara telak oleh Jamuka dalam perang yang dikenal dengan pertempuran Dalan Balzut. Setelah itu, Temujin menghilang dari catatan sejarah. Tidak ada yang tahu bagaimana kehidupannya selama 10 tahun, sampai akhirnya dia muncul kembali di tahun 1197 sebagai pemimpin pasukan gabungan bangsa Mongol, Karaite, dan dinasti Jin untuk melawan Tatars. Temujin konon dikatakan ingin membalas dendam ayahnya yang dikabarkan tewas diracuni oleh Tatars. Di bawah komando Temujin, pasukan gabungan berhasil memenangkan perang dan mereka mengeksekusi para pemimpin suku Tatars. Sementara untuk rakyat non-bangsawan diajak bergabung oleh Temujin ke dalam pasukannya. Ciri khas Temujin dalam memimpin masih tidak berubah. Dia selalu mau mempercayakan dan memberikan wewenang berdasarkan